Yang saya maksudkan itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya surat Al-Fatihah. Ia sab'ul matani, itulah 7 ayat yang selalu diulang-ulang. Wal Qur'anul azimul ladzi utituhu, itulah Quran yang agung yang diberikan kepada saya. Apakah para jemaah sekalian, menurut para ulama kita surat Al-Fatihah ini lebih 20 namanya para jemaah sekalian, menunjukkan kemuliaannya. Tentunya nama yang paling populer adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu dari kata Fatah. Fatah itu membuka, karena dia menjadi pembukaan Al-Quran. Apabila kita buka Al-Quran, maka surah pertama adalah surat Al-Fatihah. Surah ini juga para jemaah sekalian disebut Ummul Quran, induknya Al-Quran, atau Ummul Kitab, induknya kitab suci para jemaah sekalian. Maka kenapa dikatakan induknya kitab suci Al-Quran? Karena keseluruhan isi Al-Quran garis besarnya sudah tersipu dalam surat Al-Fatihah. Itu menurut para ulama. Dia disebut juga as-sab'ul matani, 7 yang selalu diulang-ulang, karena kita selalu mengulang-ulangnya dalam setiap rakaat salat. Jadi ini menunjukkan pentingnya surat Al-Fatihah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la sholata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Para jemaah sekalian, juga di antara nama surat ini adalah Asy-Syifa. Ya, Asy-Syifa, obat. Kenapa dikatakan surat Al-Fatihah ini obat? Karena rupanya di zaman Rasulullah SAW, para sahabat biasa menjadikan surat Al-Fatihah ini obat untuk membacakan pengobatan bagi dirinya atau mengobati orang lain. Pernah ada bapak yang pintar jambi-jambi, kebetulan yang biasa mengobati keluar kampung tidak ada, sedangkan kepala kampung sakit. Maka ini sahabat kepada sekalian mengatakan, kamu tadi ini orang pintar sekali, kita singgah kalau tidak kasih air minum. Saya hanya mau mengobati kalau anda berjanji apa imbalannya. Ya. Nah, maka ini Rasul ini mengatakan, alhamdulillah ini kepala kamu banyak kambingnya, beres. Kalau nanti bisa diobati, beres ada kambing bisa dikasih. Nah, maka pada jemaah sekalian, pergilah salah seorang sahabat ke tempatnya kepala kampung itu, lalu dia baca-baca dengan surat Al-Fatihah. Sudah dia baca-baca dengan penuh keyakinan, karena di dalamnya itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan kami mohon pertolongan. Setelah dia bacakan surat Al-Fatihah, dia mulai bahwa setelah dimulai dengan kekuasaan Allah sembuh para jemaah sekalian. Nah, karena kepala kampung gembira dikasih kurungan ekor kambing dikasih. Tapi para jemaah sekalian ini selalu lagi, jangan dulu diambil ini kambing ini. Kita tanya dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka para jemaah sekalian segera mereka menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menceritakan yaitu kejadiannya dan bagaimana ini kambing yang diterima ini setelah dibaca-bacakan surat Al-Fatihah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ma adraka annaha ruqyah. Siapa yang beritahu kamu bahwa surat Al-Fatihah itu ruqyah? Ambil di kambing itu dan berisa juga bagian dari kambing. Jadi para jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam membenarkan surat Al-Fatihah ini dipakai bacaan para jemaah sekalian, baik mengobati diri kita maupun mengobati orang lain. Saya punya tugas itu mendoa-doakan orang sakit. Nah, maka di antaranya yang saya pakai adalah surat Al-Fatihah, Ayatul Kursi, Amanat Rasul, kemudian pada jemaah sekalian Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Ya, jadi biasa saya minta airnya pasien. Nah, setelah itu saya doakan lalu saya yuk ya, lalu saya berikan.
Ya ada di antaranya yang sesudah itu, alhamdulillah, Ustaz, perasaan saya agak ringan setelah dibaca-baca. Tapi memang itu demikian para jemaah sekalian, karena dalam salah satu ayat dikatakan, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan kami menurunkan Quran ini sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Ini sudah ada satu eksperimen pada jemaah sekalian di rumah sakit yang non muslim seperti di Amerika, diperdengarkan Al-Quran pada jemaah sekalian. Apakah orang itu tahu artinya atau tidak? Ternyata ada efek positif bagi yang mendengar kepadanya. Ada perasaan nyaman dan ringan setelah mereka mendengarkan Al-Quran. Itulah bukti kebenaran Al-Quran ini pada jemaah sekalian. Maka sahabat itu menjadikannya sebagai obat. Para jemaah sekalian, ada juga nama daripada Al-Fatihah ini sebagai nur, cahaya. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan Jibril alaihi salam pada jemaah sekalian. Setelah duduk demikian, tiba-tiba terdengar suara yang keras dari langit. Maka Jibril memandang ke atas dan mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inilah malaikat yang baru kali ini turun dari langit. Belum pernah dia turun ke dunia ini, baru kali ini dia turun. Lalu malaikat ini pada jemaah sekalian datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi salam dan mengatakan, absyir bin nurain, gembiralah engkau wahai Muhammad dengan dua cahaya. Utitahuma, engkau diberi kedua cahaya ini, lam yurtahuma ahadun minal anbiya'i qabla. Belum pernah kedua cahaya ini diberikan kepada Nabi sebelum engkau. Ialah suratul Fatihah dan penghabisan dari surat Al-Baqarah. Jadi surat Al-Fatihah ini dianggap sebagai nur, cahaya. Dan para jemaah sekalian, penghabisan daripada surat Al-Baqarah itu adalah amanah Rasul. Ya, amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun. Ini dianggap oleh malaikat ini sebagai dua cahaya yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para jemaah sekalian, ada hadis yang menunjukkan bahwa penghabisan daripada surat Al-Baqarah ini amanah Rasul, termasuk zikir-zikir dan baca-bacaan yang dianjurkan kita baca kalau kita mau tidur pada jemaah sekalian. Jadi kalau kita mau tidur, sebelum kita tidur bacalah amanah Rasul bima unzila ilaihi min rabbihil mu'minun. Tentunya termasuk juga ayatul kursi, termasuk juga qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Itu juga termasuk bacaan-bacaan yang dibaca apabila kita akan tidur pada jemaah sekalian. Selanjutnya di sini dikatakan pada jemaah sekalian bahwa ternyata surat Al-Fatihah ini disebut juga surat As-Salat. Jadi salah satu namanya adalah surat As-Salat. Dan membiasakan selalu membaca selawat setiap kita mendengarkan namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perlu kita masyarakat biasakan. Berbanyaklah selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sebabnya pada jemaah sekalian? Karena biasa hadis itu mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah saja dan para malaikatnya selalu berselawat kepada Nabi yang mulia ini. Wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi, banyaklah berselawat kepada Nabi yang mulia ini dan memberi salam kepadanya. Jadi pada jemaah sekalian, mari kita membiasakan sallallahu alaihi wasallam setiap kita mendengarkan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikannya para jemaah sekalian? Kebaikan
dalilnya ialah siapa-siapa yang berselawat kepada Nabi satu kali, Allah sendiri berselawat kepadanya 10 kali. Masalah itu Allah Ta'ala boleh kita 10. Jadi bagaimana pilihannya kepada manusia? Dalam hadis itu dikatakan, man salla alaiya salatan sallallahu lahu biha asran. Siapa yang berselawat kepada saya 1 kali, Allah berselawat kepadanya 10 kali kepada manusia. Bagaimana pilihannya kita ini berselawat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Malahan pernah yang ini hadis selalu kita lihat kalau bulan Ramadan. Pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam naik di atas tangga mimbar. Pada tangga pertama beliau mengatakan amin. Tangga kedua beliau mengatakan amin. Tangga ketiga beliau mengatakan amin. Setelah turun, sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa itu diaminkan tadi ya Rasulullah? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang saya aminkan itu pernyataan Jibril. Jibril itu mengatakan, rugilah seseorang yang masih ada orang tuanya hidup lalu dia tidak masuk surga. Rugi itu. Karena maksudnya pada zaman sekalian, selama masih ada orang tua tak hidup, peluang masuk surga itu besar sekali pada zaman sekalian. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ridha Allahi fi ridha walidaini. Keridhaan Allah tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridha kepada anaknya, Allah juga ridha kepada anaknya. Kemurkaan Allah tergantung dari kemurkaan orang tua. Ini yang pertama pernyataan Jibril, bahwa rugilah seseorang yang masih ada orang tuanya hidup lalu tidak masuk surga. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan amin. Terima kasih. Pernyataan yang kedua yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan rugilah seseorang yang memasuki bulan suci Ramadan lalu tidak diampuni dosanya. Rugi itu. Karena banyak sekali amalan dalam bulan suci Ramadan ini menjadi sebab diampuni dosa kita. Puasa menjadi sebab amal-amal yang lain bagi kita. Kemudian pernyataan yang ketiga yang diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah Jibril mengatakan rugilah seseorang yang mendengarkan namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut dan dia tidak berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rugi kepada dosa. Malahan ada hadis yang mengatakan al-baqilu, orang yang tidak menyebut Nabi. Ya. Al-baqilu man dzukirtu indahu, ialah orang yang disebut nama saya di sisinya walam yusalli alayya, dan dia tidak berselawat kepada saya. Maka ini para yang sekalian, mari kita masyarakat setiap kita mendengarkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut, mari kita berkata sallallahu alaihi wasallam. Ya, atau biasa juga dikatakan apalagi sallallahu alaihi wasallam atau sallallahu wasallamu alaihi atau sebutan selamat yang lain pada manusia. Jadi di sini Abu Hurairah mengatakan radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman. Siapa yang tahu ini? Hadis siapa yang seperti ini? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Hadis ya, hadis qudsi. Ini namanya hadis qudsi pada manusia. Yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Apa bedanya itu hadis qudsi dengan Quran? Karena Quran itu firman Allah. Ya, menurut para ulama kita, kalau Quran itu firman Allah dan teksnya dari Allah, sudah itu dari Allah. Tetapi kalau hadis qudsi pada jemaah sekalian, itu adalah firman Allah, cuma redaksinya Nabi Muhammad yang menyusun itu redaksinya. Nabi Muhammad menerima pemahaman dari Allah, lalu Nabi Muhammad mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Itulah perbedaan dengan hadis qudsi. Jadi di sini dikatakan qala Allah Ta'ala. Ini hadis termasuk hadis yang sangat bagus kita simak pada jemaah sekalian, yang menjelaskan bagaimana sebenarnya salat ini dan bagaimana pentingnya Al-Fatihah ini pada jemaah sekalian.
nisbaini, dua bagian. Apa yang dimaksud salah di sini? Jadi maksud salah di sini surat Al-Fatihah pada masanya. Jadi jangan Allah mengatakan saya membagi Al-Fatihah itu dua, ada untuk saya dan ada untuk hamba. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Idza qala," apabila hamba itu berkata dalam salat, "Alhamdulillahirabbil alamin," segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Qala Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan, "Hamidani abdi," hambaku ini memujiku. Jadi Allah mengatakan hambaku ini memujiku di saat kita mengatakan Alhamdulillah alamin dalam salat. Wa idza qala ar-rahmanir rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Adna alayya abdi," sang hamba ini menyayang aku. Dan apabila hamba itu mengatakan Malik yaumiddin, dia memiliki hari pembalasan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, "Majjadani abdi," hambaku ini mengagungkanku. Ya. Apabila hamba itu mengatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu lah kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami memohon pertolongan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hadza baini wa baina abdi nisbain." Inilah bagi dua ini, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bagi dua, ada untuk saya dan ada untuk hamba. Ada di tiga ayat yang pertama, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ini dibagi dua. Sebagiannya untuk Allah yaitu ibadah, dan sebagiannya untuk hamba adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan ihdinas siratal mustaqim, sirat tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalannya orang yang Engkau beri nikmat atas mereka, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang yang sesat. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hada li abdi," ini semuanya untuk hambaku, wa li abdi ma sa'ala, dan bagi hambaku apa yang dia minta. Para jemaah sekalian, ada ulama menjelaskan, para jemaah sekalian, dia katakan diharapkan kepada semua orang yang salat, para jemaah sekalian, mulai surat Al-Fatihah ini usahakan kita konsentrasi kepada artinya. Karena surat Al-Fatihah ini adalah surat dialog kita dengan Allah Subhanahu wa taala, di mana di sini kita memohon kepada Allah dan Allah berjanji terima kita punya permohonan. Maka ini katanya kesempatan berharga sekali. Mulai dari awal kita salat perhatikan memang ini. Karena kita ini manusia berjemaah sekalian, biasanya kalau surat Al-Fatihah karena berulang-ulang ya dilihat terlalu. Nanti umpamanya mampu, umpamanya ayat kursi baru kita mau perhatikan. Ini salah ya, menurut ulangan tidak salah. Sejak mulai kita membaca bab jantung, hadapkan kita punya perhatian kepada Allah dan kepada maknanya. Apalagi kalau surat Al-Fatihah, konsentrasi kita dengan makna. Mari kita ayat di surat Al-Fatihah, karena ini kesempatan memohon kepada Allah dan Allah berjanji menerima kita punya permohonan. Maka beruntunglah kita yang bisa memanfaatkan permulaan salat ini dengan langsung konsentrasi, maka insya Allah salat kita itu menjadi baik. Tapi kalau biasa yang namanya kita manusia, karena apa ini sudah sering, ya sudah kebiasaan, biasa dilewatkan saja. Nanti kita perhatikan kalau sudah surah yang kita baca ini